Tapi kalau orang yang tiba-tiba tidak masuk akal punya emas segitu banyak, tiba-tiba ngelarin, saya punya segini banyak emas, tolong. Ya belinya pelan-pelan, kan bisa diakalin. Dia ngebikin slogan, itu namanya redenominasi Benix. Oh, jadi dia ngeklaim kalau ide redenominasi itu ide dari dia. redenominasi itu tuh punya dia, iya. Dan dia ngomong redenominasi Benix ini. Kok kayak, ini kan dia udah lama ya. Yang bagus dari redenominasi pertama yaitu penyederhanaan transaksi harian. Jadi angka yang harusnya 100.000 jadi tinggal 100. Dan orang-orang tuh biasa dulu main biasa kayak, bang, ini berapa sih kamera? Oh, cepet berapa? 100 ya berarti 100.000 dong. Udah biasa lah orang-orang sama itu. So emang lebih sederhana dalam transaksi harian. Kedua, sistem accounting, IT dan lain-lain bakal lebih sederhana juga. Sistem kasir, pembukuan, laporan keuangan lebih simple. Terus mengurangi digit pada invoice, aplikasi pembayaran, pos dan ATM. Perusahaan juga jadi lebih efisien administrasinya dalam sisi akuntansi dan IT. Terus nomor 3, redenominasi itu tuh menaikkan citra. Contoh teman-teman Koko juga kemarin pas ke Indo, gila. Ini aku punya $10.000. $10.000 banyak banget, padahal $10.000 cuma $1 di sini, gitu loh. Dia merasa kaya padahal kagak. Jadi kaya di mata lah mereka. Maksudnya 10.000 di Indo bisa dapat apa ya? $1 di sana dapat apa ya? Ya lebih kaya lah. Cuman on the way citranya tuh kayak nggak ada gitu loh. Kayak gila ini $1 aja menjadi 10.000, kok bisa gitu ya. Jadi setidaknya rupiah kalau di-manage dengan baik bisa kelihatan lebih stabil secara psikologis. Investor asing juga ada kemungkinan masih bisa lebih nyaman karena angkanya tidak kebanyakan nolnya kayak Zimbabwe. Zimbabwe. Udah pakai USD sekarang mereka. Terus membantu dalam branding ekonomi Indonesia juga dalam dunia internasional. So, 5 ya mendukung transisi ekonomi digital. Kenapa? Soalnya harga bakal lebih simple untuk pembayaran kris, e-commerce, kripto, rent, dan lain-lain. Dan menambah efisiensi sistem perbankan. Cuman dibanding sisi negatif dan di sisi positifnya, Koko lihat dari beberapa sisi positif yang dibahas gitu ya sama orang, sisi positifnya tuh lebih berdampak ke psikologis gak sih? Itu yang Koko pikir. Tapi money by itself, the nature of money kan memang uang itu psikologis. Kalau menurut aku ya. Jadi gini nih. Sekarang aku punya duit $100. $100-nya hanya sehelai kertas. Yang menentukan $100 ini memiliki value, memiliki harga sebesar $100 itu apa? Itu psikologis. Karena semua orang setuju, semua orang di dunia ini setuju kalau satu helai kertas $100 ini nilainya $100. Kalau semua orang nggak setuju, ini hanya sebuah kertas, ya ini menjadi sebuah kertas. Uang itu sebuah ilusi gitu. Value of money is an illusion. Dimana value-nya itu benar-benar berdasarkan psikologi juga, demand and supply juga baliknya. Demand, supply, dan trust towards the government gak sih? Ya, dan demand, supply, trust towards the government creates demand. Ya, balik ke demand supply. Dan demand supply ini membuat selembar kertas mempunyai nilai, padahal hanya selembar kertas. Nature of money itself is psychology to me gitu. Jadi kalau misalnya kita redenominasi dan orang-orang lebih yakin kepada rupiah ya, aku nggak tahu sentimen sekarang orang di luar gimana, yakin kalau redenominasi ini bakal bekerja atau enggak. Tapi kalau semua orang di Indonesia setuju, ini redenominasi bagus nih, ini bakal bikin rupiah di mata orang Indonesia setidaknya atau di mata orang luar juga, rupiah makin kuat nih kayaknya. Image rupiah lebih bagus, demand-nya naik. Kalau demand-nya naik ya justru rupiah makin kuat beneran. Heboh itu bagus kalau misalnya redenominasi heboh. Kalau misalnya tiba-tiba naik, jebret, naik. Jebret. Kata-kata kesukaanmu tuh. Jebret, naik. Kalau misalnya jebret, naik. Rakyat kaget, harga gak turun, duit bank turun, yang awalnya rencananya pengen redenominasi malah dikira malah sanering. Kan gak lucu juga ya. Sanering tuh apa sih? So, aku google dulu. Sanering itu pemotongan value. Dulu pernah kejadian kan 1.000 jadi 10. Itu yang dibahas waktu itu bukan? Kenapa rupiah nolnya banyak? Sanering pemotongan harga. Terus gunting Safarudin itu kan diambil juga ya guntingnya. Itu kan hilang setengah ya nilainya. Kalau hilang setengah ya sanering. Kalau sanering sih, kalau enggak, gunting Safarudin bukan sanering. Sanering tuh dihilangin nilainya. Baik kan tiba-tiba hilang value-nya. Hah? Jadi sanering tuh beneran katanya, contohnya dulu 1.000 ditukarin ke bank, sekarang jadi 100 gitu, hilang 1 0. Terus ya orang-orang demo lah. Ya nggak tahu apa yang kejadian dulu. Sekarang kalau dipikir-pikir ya, dulu kalau misalnya bisa, kamu sekarang lagi search kan? Bener-bener, jadi
Kalau misalnya 1000 jadi 100, orang jadi 10 kali lebih miskin gitu. Gitulah. Dulu kan $1 Amerika sama Rp1 kan hampir mirip-mirip ya. Kenapa sekarang bisa sampai bedanya hampir 10 kali lipat value-nya? Inflasi. Iya, inflasi. Cuman ada kemungkinan kalau misalnya dulu tuh pernah hilang 1,0, value-nya diturunin 1,0 nggak sih? Kalau dipikir-pikir ya, Nggak semua ngerti. negara juga pasti ada inflasi. Kamu barusan riset Sanering nggak? Nih, masih ada di monitor. Value-nya hilang kan? Iya. Dulu IDR sama USD mirip-mirip value-nya. Cuman kalau misalnya Sanering 1966, Orde Lama akhir. Uang pecahan 1000 dipotong menjadi 1. Orang jadi 1000 kali lebih miskin dong. yes, No, but doesn't make sense to be that way. Mungkin dulu orang jual roti 5.000, walaupun rupiah nilai tukarnya jadi 1, ya apa? Roti masih harga juga pasti turun, deflasi namanya. tapi ya harga bakal ngikutin harga apa? Demand and supply lah. Pasti ekonomi bakal adjust lagi lah. Ya pasti, cuman kan nggak stabil banget ya. Dan Sanering ini mungkin persepsi publiknya negatif juga ya. Kayak aku tadi lihat Sanering 1966 aku langsung gitu. Kaget banget kayak 1000 jadi 1. Itu kan konotasi negatif. Semoga redenominasi ini tidak dipandang sebagai Sanering gitu lah. Kalau dipandang sebagai Sanering, orang panik, bisa jadi jelek juga. Dan mungkin ini salah satu yang kamu mau bawain di dampak negatif Sanering. Yes. Dampak negatif redenominasi. Silahkan. Yes, itu salah satunya lah. Cuman Koko balik lagi ke poin pertama. Oke, poin pertama, potensi kenaikan harga. Kemarin tuh Koko pernah jelaskan di video yang kenapa IDR nolnya banyak banget. Contoh ada nasi goreng. Nasi goreng harganya 15.000. Dihilangin 3 nol jadi Rp15. Nah, Rp15 dihilangin 3 nolnya. Orang-orang tuh mikir, Rp15 kan tanggung banget ya. Ya udahlah, coba di rounding bikin jadi 20, manfaatin ekonomi yang nggak stabil. Itu 15 naik ke 20, itu udah naik berapa persen itu? Serasa kayak nggak banyak, padahal banyak gitu ya. Serasa kayak cuma naik 5 itu gitu. inflasi udah naik 33,33%. Wow, Dari quick 15 ke math. 20. Ya, Iya. benar. 5 5, per 10, 15. bagi 3. Naikin 5, jebret, bukan 25%, bukan 20-nya yang dibagi 4. 15 sih ditambahin 5. 33,33%. Salah, 33,333333333333333333 Ya. persen. Padahal kelihatannya nggak banyak loh ya, cuma 5.000 atau 5 rupiah. Cuman itu udah inflasi 33,333%. Salah, So- 33,33333. Intinya 33 komanya banyak banget. Sebelum ngitung komanya, klik subscribe dulu. Nanti di episode spesial 1000 subscriber Koko bakal backflip. So, itu salah satu contoh. Price rounding itu memicu inflasi. Bakal ada inflasi ringan karena psikologis pemburatan. Ringan. Kebingungan masyarakat. Bukan berarti Indonesia tuh biasa gitu yang 100.000. Cepet mas 100 gitu. Belum tentu. Ada yang angkanya pecahannya aneh-aneh. 15.600 contohnya. 18.720.000. Kayak, itu pecahannya gimana? 20.000. 20 rupiah dari mana? Nggak, maksud gue 170.000, 178.525 rupiah. Nggak bisa Pecahinnya mikirnya. gimana? Nggak tahu. Nggak, contoh kalau misalnya Koko punya ini nih, ini harganya 18.500, nggak 18, no. Let's say 185.500. Itu begitu direnominasi, dihilangin 3 nolnya, pecahannya gimana? Ya jadi 185,5 rupiah lah. 5,5. Ya nggak sih? Kenapa 0,5-nya banyak banget? Ya contoh doang, contoh. Oh, Rimen tadi mikirnya lama nggak? Lumayan kan? Enggak juga, tapi ya bisa dibilang kalau orang yang nggak biasa ya harus mikir lagi. Jadi kayak serasa kayak keluar negeri gitu apa? Ini harganya 185,5. Kali 1000 berapa ya? Jadi gitu ya, dikonversi dulu. Tapi kalau udah mulai gitu. biasa ya biasa aja kali. Kebingungan masyarakat. Kalau misal cepet 100 ya gampang lah. Cuman kalau misalnya angkanya sudah dilewat dari 2, itu bakal lebih bingungin sih. So ya orang-orang bisa salah hitung, salah kembalian. Terus penipu-penipu juga bisa ngemanfaatin ini. Angka baru versus angka lama, inilah itulah. Oh ya, actually Terus- itu make sense.
Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.